problem besar itu ya, itu nanti akan coba diselesaikan oleh Popper ya. Jadi pandangan Popper terhadap induksi ini mengutip dari bukunya kira-kira seperti yang tadi sudah kita bahas. Bahkan Popper menyatakan bahwa induksi itu tidak ada gunanya ya. Karena induksi itu akan mengantarkan pada inkonsistensi logis ya. Jadi Pak Dimitri di awal waktu itu sudah membahas tentang teori kebenaran ya, ada 4 gitu ya. Kemudian ada hukum non kontradiksi di awal gitu ya. Nah, kalau menurut Popper kalau kita menerima induksi nanti dia akan menghasilkan inkonsistensi dalam pengetahuan kita ya. Jadi ada landasan pengetahuan yang sebenarnya dia tidak valid ya. Kira-kira pembuktiannya seperti ini ya. Ini ada di buku Pak Dimitri juga ya, di buku yang putih itu, buku Filsafat Ilmu yang dari Pak Dimitri itu ada. Jadi karena sains empiris itu sumber pengetahuannya adalah murni dari pengalaman ya, maka untuk menegakkan kebenaran induksi, bahwa kalau kita harus yakin bahwa induksi itu benar, karena induksi itu adalah kebenaran umum, maka kita juga harus membuktikan melalui fakta partikular mengenai induksi. Ya, jadi untuk membuktikan induksi kita harus menginduksi si induksi, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dan berikutnya, induksi yang dalam level yang lebih tinggi tadi, kebenarannya harus kita buktikan secara induktif juga. Ya, secara induktif. Dan seterusnya, tidak ada habisnya, ya. Ad infinitum. Gitu ya. Jadi, prinsip kita upaya kita untuk mendasarkan prinsip pengetahuan pada pengalaman itu menjadi runtuh. Karena ia akan mengantarkan kita pada infinite regress, gitu ya, ad infinitum. Tadi argumennya berantai, nggak ada habisnya. Nah, itu kalau di filsafat yang seperti itu dianggap keliru, gitu ya, argumen ad infinitum. Kita membuktikan, buktinya berdasar pada sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya oleh sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain itu harus dibuktikan kebenarannya oleh sesuatu yang lain, dan seterusnya, itu dianggap keliru. Ya. Ini sama dengan yang tadi dinyatakan Hume ya, the principle of probability based in induction. Jadi tadi ya, kebolehjadian induksi untuk menyimpulkan probabilitas itu sama saja, ya, pembuktiannya sama saja. Nah, Popper mengusulkan apa ini? Jadi kalau induksi tidak bisa kita terima, maka kita harus pakai deduksi yang memang sudah meyakinkan ya. Jadi deduksi itu nggak meragukan, dari kebenaran umum menjadi kebenaran partikular, tidak meragukan. Bentuknya apa? Jadi teori Popper itu nanti namanya adalah teori falsifikasi. Ya. Teori falsifikasi itu tidak menggunakan induksi, dia menggunakan deduksi. Nah, ini aneh ini ya. Jadi Pak Ibu tadi beberapa minggu yang lalu kan sudah membahas deduksi itu dari kesimpulan umum kita menyimpulkan yang partikular. Loh, bagaimana ini? Bagaimana sains empiris bisa kita bangun dengan deduksi? Padahal sains empiris kan kita berhadapan dengan fakta-fakta yang partikular gitu ya. Dan kita diminta untuk menyimpulkan sesuatu yang umum. Kebalikan gitu ya. Jadi deduksi, deduksi, gitu ya, dia dari umum ke partikular, gitu ya. Induksi sebaliknya, induksi dari partikular ke umum. Masalahnya sains empiris itu karakteristiknya kayaknya seperti ini gitu ya. Kenapa kita bisa menggunakan induksi, menggunakan deduksi gitu ya. Ini yang menarik justru dari rumusan Popper itu. Nah, baik, kita mulai ya membahas
Popper sebentar, nanti baru kita diskusi lagi. Bagi Karl Popper, menerima metode induksi dalam penetapan kebenaran empiris berarti memasukkan inkonsistensi logis. Tadi ya, sudah kita bahas dalam bangunan ilmu pengetahuan. Ini tidak bisa diterima. Sebagai solusi, Popper mengajukan metode falsifikasi untuk menggantikan metode induksi. Popper berargumentasi bahwa induksi sesungguhnya tidak diperlukan dan dengan demikian dapat ditanggalkan, ya. Buang aja itu induksi. Menurut Popper seperti itu, ya. Nah, ini seperti biasa ya, dalam filsafat itu diskusinya nanti kita terbuka, ya. Bapak Ibu boleh tidak setuju, gitu ya. Dengan menanggalkan induksi, maka problem Hume juga akan sirna, ya. Ya udah, buang aja induksi. Jadi silakan aja Hume meragukan induksi. Nggak masalah, wong kita nggak pakai induksi. Kira-kira seperti itu ya, Popper. Pengetahuan saintifik sejatinya berkembang dengan metode falsifikasi, bukan induksi. Ya, menurut Popper seperti itu. Bagaimana falsifikasi bisa menggantikan induksi? Ya, nah kita bahas dulu ya, ini slide awal ini. Jadi suatu aksi pengujian terhadap sebuah teori dapat menghasilkan dua hal. Jadi satu pengujian ya. Jadi kalau kita meneliti, kemudian ada konsekuensi tadi empiris ya, prediksi empiris tadi, kemudian kita uji, gitu ya. Pengujian terhadap prediksi empiris itu bisa menghasilkan dua kemungkinan ya dalam satu pengujian ini ya, dalam satu penelitian Bapak Ibu misalkan ya, dia bisa konfirmasi atau falsifikasi ya. Nggak mungkin sekaligus dua-duanya gitu ya, karena tadi prediksi empirisnya kan cuma satu yang kita ambil ya, prediksi empiris yang pertama itu udah ya, kalau nggak kita konfirmasi kita falsifikasi. Nah, konfirmasi didapat jika pengujian tersebut menghasilkan bukti-bukti yang selaras atau mendukung teori. Pengujian untuk memperoleh konfirmasi ini lazim disebut dengan istilah verifikasi. Ini yang kita bahas tadi itu ya, di induksi. Jadi kita lakukan pengujian, terus bukti-buktinya itu mendukung hipotesis kita, maka itu yang kita sebut hipotesis kita itu terverified atau terkonfirmasi. Sebaliknya, falsifikasi didapat jika pengujian tersebut menghasilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan teori. Ya, ini tadi yang sempat dibahas tadi, Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi, justru yang kita dapatkan itu bukti yang bertentangan dengan teori ya. Ada juga penelitian yang dengan sengaja memang fokus utamanya adalah dia membuktikan atau memfalsifikasi teori sebelumnya ya, teori sebelumnya. Jadi itu toh dia tidak merumuskan teori baru. Dia hanya membuktikan bahwa teori yang lama itu salah. Ada ya seperti itu juga. Misalkan nanti ya Pak Ibu kalau belajar tentang kriptografi, misalkan Bapak Ibu ada di sini yang bidangnya kriptografi, itu di bidang kriptografi ada orang yang kerjaannya itu dia sebutnya sebagai kriptanalisis ya. Jadi dia kerjaannya hanya membuktikan bahwa sebuah metode enkripsi itu ternyata tidak aman. Jadi dia sudah membuktikan dengan berbagai metode, terbukti nih, ternyata DES tidak aman, atau AES tidak aman, atau RSA tidak aman, gitu ya. Udah selesai. Loh, terus kita harus pakai apa? Ya nggak tahu. Dia nggak mengusulkan metode lain. Pokoknya dia buktikan dulu bahwa bahwa DES atau AES itu tidak aman, gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Nah, ini kita perlu lihat dulu ya. Jadi ada konfirmasi dan ada falsifikasi. Nah, ini yang menarik. Jadi menurut Popper adalah mustahil ya untuk memverifikasi kebenaran teori berdasarkan sejumlah terbatas bukti. Ya, tadi yang kita bilang ya, buktinya terbatas, berikutnya bisa saja ada yang menyimpang ya. Berapapun banyaknya bukti yang kita kumpulkan, itu tidak menutup kemungkinan berikutnya ada yang menyimpang, bukti berikutnya. Di bagian ini Popper tentu sependapat dengan Hume ya. Jadi mustahil untuk memverifikasi kebenaran teori. Nah, tapi menurut Popper, skeptisisme Hume itu kebablasan gitu ya. Hume terus mengatakan, oh berarti induksi gugur, berarti sains itu kita ragukan semuanya, gitu ya. Nah, Popper menunjukkan bahwa di sisi lain
kita ternyata dapat membuktikan kesalahan atau memfalsifikasi teori hanya berdasarkan satu bukti penyanggah. Ya, jadi kalau tadi verifikasinya itu mustahil, justru falsifikasinya itu mungkin dan menghasilkan pengetahuan yang pasti. Nah, ini nanti pasti, ini nanti ada catatannya ya, Pak Ibu. Nanti diskusi selanjutnya. Dapat membuktikan kesalahan ya. Gampangnya tadi, ada contoh nggak ya di contohnya, misalkan saya menyatakan bahwa semua angsa itu warnanya putih, gitu kan? Saya yakin itu benar, gitu. Saya membuktikan nemu angsa putih, dan seterusnya. Nah, menurut Popper, itu yang nomor satu, mustahil untuk membuktikan bahwa semua angsa putih dengan menunjukkan bahwa Anda menemukan angsa putih. Gitu ya. Itu mustahil. Namun, kita dengan hanya mengajukan sebuah angsa hitam, itu sudah cukup menggugurkan teori saya bahwa semua angsa putih. Satu aja ada angsa hitam, maka teori tadi general bahwa semua angsa putih itu langsung salah. Itu yang disebut, Popper menegaskan adanya asimetri logis di antara verifikasi dan falsifikasi. Ya. Asimetri logis artinya verifikasi itu mustahil, falsifikasi itu bisa dilakukan. Ya, beda dengan Hume. Ya, Hume menggugurkan sains secara keseluruhan karena induksi itu meragukan. Kalau Popper, oke, induksi nggak kita gunakan karena verifikasi itu mustahil. Namun falsifikasinya mungkin. Ya. Nah, contoh falsifikasi ini kita pakai contoh yang sebelumnya. Ya. Sistem yang sudah dinyatakan aman berdasarkan penetration test di contoh sebelumnya, berikutnya ternyata mengalami insiden serangan virus yang secara masif. Gitu. Udah dites macam-macam dengan berbagai skenario. Ya, dalam sekian rentang waktu gitu ya, ternyata serangan virus ini bahkan mengakibatkan terhentinya layanan e-banking. Gitu ya. Apakah pernyataan sebelumnya bahwa sistem aman masih sahih? Ya, tentu tidak ya. Karena sudah terjadi insiden yang mematahkan mekanisme keamanan, maka kita tidak dapat lagi menyatakan bahwa sistem tetap aman. Jadi kesimpulan yang tadi jadi gugur hanya karena satu insiden ini, gitu ya. Pembuktian kita selama sebulan dengan penetration test yang skenario-nya ratusan itu ternyata runtuh hanya gara-gara kena virus. Satu insiden sudah cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan sistem IT bank aman itu tidak lagi sahih. Satu insiden sudah cukup untuk memfalsifikasi klaim bahwa sistem IT bank tersebut aman. Sebanyak apapun ragam skenario pengujian dalam pentest ternyata tidak dapat membuktikan keamanan sebuah sistem IT. Ya. Keberhasilan sistem tersebut untuk lolos terhadap sejumlah terbatas skenario pengujian tidak membuktikan ketahanannya untuk menangkal semua skenario serangan, gitu ya. Pentest sebagai upaya verifikasi selamanya tidak dapat membuktikan bahwa sebuah sistem IT benar-benar aman, ya. Jadi kalau kita melakukan pentest, itu mustahil kita membuktikan bahwa sistem IT ini aman, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengklaim hanya dengan pentest maka sistem IT ini aman. Sebaliknya dalam banyak kasus pentest justru dapat membuktikan ketidakamanan sistem. Jadi pentest malah membuktikan atau memfalsifikasi keamanan. Jadi biasanya kalau di pentest itu Bapak Ibu ya, ini saya cerita pengalaman di lapangan ya. Jadi ketika kita melakukan penetration test, oh ternyata jaringan ini konfigurasi firewall-nya nggak benar nih, sehingga kita bisa menembus gitu kan. Nanti kita kasih tahu ke klien, itu tutup dulu, diperbaiki, cara memperbaikinya kayak gini gitu kan, terus udah ditutup. Terus biasanya nanti satu running itu kita langsung menemukan berbagai lubang gitu lah ya. Nanti nemu lubang di firewall, ada lubang di server, macam-macam gitu ya. Katakanlah ada 10 vulnerabilities yang kita temukan. Nanti kita minta dulu tuh klien itu untuk memperbaiki vulnerabilities itu, ditutup semuanya ya, udah ditutup, nutupnya udah benar, kita uji lagi, kita pentest lagi, kita ulang, namanya apa, retest ya, kita retest lagi, kita ulang itu, kemudian oke, ini ternyata sudah aman, maka kita bisa simpulkan bahwa sistem aman. Nah, tapi nggak boleh itu ternyata ya. Nah, tadi di awal sebenarnya kita membuktikan bahwa oh ternyata pentest itu justru memfalsify keamanan dulu gitu, diperbaiki terus berikutnya baru
kita nyatakan hasilnya. Ya, jadi di bawah ini ya Pak Ibu bisa dibaca. Verifikasi keamanan selamanya mustahil, sedangkan falsifikasinya menghasilkan keyakinan yang pasti. Gitu. Ya. Ya, ini yang tadi udah kita bahas ya, falsifikasi dan problem Hume. Jadi Hume nggak melihat ada verifikasi ataupun falsifikasi, dia cuma mengatakan bahwa induksi itu tidak valid, tidak sah untuk kita terima. Nah, kalau Popper beda ya, tadi Popper menegaskan ada asimetri logis antara verifikasi dengan falsifikasi. Ya, temuan satu angsa hitam membuktikan secara logis deduktif kesalahan pernyataan bahwa semua angsa berwarna putih. Ya, ini pembuktiannya deduktif nih, karena tadi saya punya pernyataan umum bahwa semua angsa putih, gitu ya. Menurut hukum logika yang secara natural kita terima ya, hukum logikanya Aristoteles, gitu ya. Yang terus ada pembaruan, kan logika Aristoteles itu diperbarui oleh Fritz, ada diperbarui juga oleh Bertrand Russell, tapi kira-kira alurnya serupa ya. Bahwa kalau saya menyatakan bahwa semua angsa itu putih, kemudian ada yang membuktikan bahwa dia nemu angsa hitam, maka pernyataan saya itu salah, gitu ya. Nah, itu kita nggak usah mikir lagi, gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai secara logis deduktif. Perumusannya logis dan pasti. Ya, mungkin sampai itu dulu, Bapak Ibu. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Mungkin bisa satu-satu ya langsung. Ini saya mohon maaf, saya nggak biasa ini ya, melihat ada yang raise hand, terus siapa yang melakukan raise hand? Baik, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang didiskusikan. Jadi prinsipnya tadi, Popper menolak induksi, gitu. Ya, karena induksi itu tidak punya justifikasi rasional, tapi kita punya metode falsifikasi. Nanti akan kita bahas lah. Terus gimana itu? Verifikasi gimana? Berarti penelitian nggak boleh dong verifikasi. Nah, tadi pertanyaannya malah nyambung dengan pertanyaan teman-teman yang tadi ya. Rekan-rekan yang tadi itu. Bagaimana kalau penelitian kita gagal gitu kan? Nah, ini justru verifikasinya itu boleh atau enggak gitu. Nanti kita bahas.